Oke semuanya, welcome to Bestie Channel. Jadi kembali lagi bersama Alex di sini. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat sebuah hotel yang ada di Shimada Shizuoka ya teman-teman. Nama hotelnya itu adalah Select Inn Shimada Ekimae ya teman-teman. Jadi aku mau infoin dulu untuk pertama kalinya, yang pasti aku bakal ajak teman-teman untuk melihat hotelnya ya di durasi yang akhir. Tapi sebelum itu aku mau cerita nih tentang hotel ini. Ini tuh bener-bener first experience aku di hotel dapat pengalaman yang seperti ini. Jadi pada saat pertama kalinya, pada saat aku tiba di hotel itu, aku kan ngedrop bagasi ya di depan hotelnya. Hotel ini nggak ada lobbynya teman-teman, jadi kayak di pinggir jalan gitu. Aku ngedrop bagasi, aku turun lah di depan hotelnya. Dan di belakang aku ada beberapa orang Jepang ya. Emang mukanya sih agak merah-merah gitu. Mungkin abis minum atau gimana, aku nggak tahu. Setelah itu, karena aku udah selesai ngedrop bagasi, aku mau mundur nih. Nah, aku udah bilang permisi ke mereka. Aku mau mundurin mobil. Tapi mereka nggak denger. Ya udah, mungkin karena mereka mabuk atau gimana, aku nggak tahu. Yang pasti ya teman-teman, yang pasti aku masuk ke mobil dan aku oper ke gigi R. Itu kan ada lampu mundurnya ya. Dan mereka juga masih nggak peka teman-teman. Mereka masih stay di belakang mobil aku. Dan kayak aku mikir nih orang kenapa sih. Setelah itu aku turun lagi, aku tarik rem tangan dan aku kembali ke orang itu untuk nyamperin, bilang permisi. Nah di sanalah dia agak mungkin marah atau gimana, aku nggak tahu ya. Salah aku di mana, orang aku mau mundurin mobil kok. Dia tuh bilang, masalah kamu apa, digituin. Kayak, lah, aku sih juga, jujur aku juga turis di sana ya, aku nggak bisa marah-marah. Tapi dia tuh bilang kayak gitu ke aku teman-teman. Masalah kamu apa, digituin. Lah, saya mau mundurin mobil, dalam hati aku gitu. Tapi waktu dia ngomong ke aku kayak gitu, mulutnya itu bener-bener bau alkohol ya. Jadi karena aku di sana udah, wah ini orang pasti mabuk nih. Ini orang pasti mabuk, jadi ya udah aku nggak gini ya, nggak aku abaiin aja. Dan akhirnya dia itu mau pergi ya teman-teman. Dan plot twistnya ternyata dia juga stay di hotel yang sama kayak aku, jadi seperti itu. Itu benar-benar konyol banget sih. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke review hotelnya ya. Oke sobat Bestie, kembali lagi dengan Alex di sini. Jadi pada kesempatan kali ini Alex bakal ajak teman-teman untuk melihat dan mereview salah satu hotel yang ada di Shimada Ekimae. Nama hotelnya adalah Hotel Select Inn Shimada Ekimae. Jadi ini merupakan salah satu hotel bintang 2 ya teman-teman. Nah di video kali ini yang pertama aku bakal ajak kalian inspeksi ke hotel ini ya. Jadi di dalamnya ada apa. Yang kedua aku bakal spill di akhir harga dari hotel ini. Dan juga aku bakal spill keluhan aku di hotel ini ya. Jadi hotel itu benar-benar murah banget ya teman-teman. Makanya aku pilih ini. Di samping itu juga hotel itu strategis banget, dekat banget sama stasiun Shimada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini ada beberapa alat-alat untuk tidur ya teman-teman, dan juga bisa kirim barang dari sini ya. Ada Yamato, jadi kalau teman-teman mau kirim barang di Jepang, jadi teman-teman bisa pakai itu ya teman-teman. Bisa langsung ke front office-nya aja. Jadi ini merupakan proses check-in-nya ya teman-teman. Jadi front office-nya akan memberikan kertas yang harus teman-teman isi di sini ya teman-teman. Jadi setelah proses check-in berhasil, di sini teman-teman akan diberikan kunci ya teman-teman. Akan diberikan kunci, dan ini dia untuk kamarnya ya teman-teman. Kebetulan aku dapat kamar di 203 ya teman-teman. Jadi ini dia kamarnya, ini saklarnya ya teman-teman. Ini dia kamarnya ya, bener-bener wah out style banget sih untuk hotel yang ada di Jepang ya teman-teman. Ini tuh bener-bener hot style banget, bener-bener lawas banget. Kayak temboknya itu stylenya, meskipun itu bukan bata asli, tapi itu tuh wallpapernya kok bisa yang pakai yang bata gitu ya. Mungkin selera orang beda-beda sih. Cuma untuk kalian yang mungkin nginep sendiri, ini tuh bener-bener kamarnya cukup luas sih. Kalau teman-teman buka koper itu tuh masih kamarnya masih cukup lega. Ada jendelanya juga ya teman-teman, jadi bisa lihat keluar. Ini dia ada beberapa amenity-nya
akan disediakan tisu dan juga ada beberapa peralatan makanan ya, seperti bukan makanan sih, minuman, ada kopi-kopi, nanti teh juga teman-teman bisa seduh sendiri. Tentunya juga ada ketel listrik ya, jadi teman-teman meskipun musim dingin ya, dingin-dingin dari luar, teman-teman bisa banget buat kopi ya teman-teman. Ini ada colokan listrik juga dan ada TV-nya juga ya teman-teman tentunya. Jadi untuk harga yang cukup murah segini udah oke banget sih dengan fasilitasnya sebenarnya. Cuma aku kurang suka sih sama vibe kamarnya, itu bener-bener kurang modern, bener-bener kurang mewah ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat ke toilet dulu ya teman-teman. Jadi ini dia toiletnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ada tisu dan juga seperti biasa toilet di Jepang klosetnya itu pakai tombol-tombol ya, benar-benar modern banget. Untungnya nggak klosetnya itu nggak model seperti di Indonesia yang tekan-tekan biasa ya teman-teman. Ada wastafelnya juga, wastafelnya di dalam kamar mandinya ya teman-teman. Ada diberikan sabun juga di sana dan tentunya ada bathtub ya teman-teman. Tapi sayangnya bathtubnya itu benar-benar sempit banget, kecil banget. Jadi kalau teman-teman mau tiduran itu tuh kakinya itu nekuk keras banget teman-teman, baru teman-teman bisa duduk di situ. Jadi nggak bisa tiduran ya. Jadi kaki itu nggak bisa kena air bathtub sepenuhnya. Untuk AC juga ya teman-teman, desainnya kayak AC biasa gitu sih ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting dingin. Cuma interiornya benar-benar wah. Padahal dari luar hotel ini kelihatan biasa aja. Dan juga kamar dari hotel ini aku rasa nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ini dia, aku jam 7 pagi, ini aku mau check out, teman-teman bisa lihat ya, itu bener-bener ada koper aku bener-bener oke banget, nggak sempit ya teman-teman, jadi masih luas. Ini entah kenapa ditutup untuk kaca untuk ngintip di luarnya, tapi aku buka. Mungkin privasi orang yang nginep sebelumnya ya. Dan juga kalau emang privasi orang yang nginep sebelumnya kok nggak dilepas ya, apa jangan-jangan kamar ini dibersihinnya semena-mena ya? Ya, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah overthinking. Jadi ini dia, ya di luarnya juga agak kurang modern ya, aku rasa. Di sini ada tempat duduk-duduk ya teman-teman, ada toilet juga di luarnya. Ini belum di lobinya masih di bawah, ini di lantai 3 ya teman-teman. Ada wastafel juga, di sini juga ada mesin air, jadi teman-teman kalau haus bisa beli air di sini. Ini juga ada birnya, teman-teman bisa beli bir di situ. Ya pagi-pagi kita ngopi di sini cukup enak lah karena ada view keluarnya juga. Ini dia, ada toilet juga di luar ya teman-teman. Benar-benar lengkap sih. Cuma agak aneh ya interiornya, bukan kayak hotel pada umumnya. Yang terpenting sih ada liftnya teman-teman. Jadi kalau kita nginep di hotel kan perlu bawa bagasi banyak-banyak ya. Kalau kita bawa bagasi banyak-banyak nggak ada liftnya, itu yang PR tuh. Nah meskipun begitu, tapi aku cukup syukur sih dengan disediakan lift ini. Bisa teman-teman lihat, ini tuh cuma lantai 5 doang ya teman-teman. Nggak terlalu banyak sih untuk kelas hotel yang ada di Jepang ya teman-teman, bisa aku rasa. Nah di sini juga hotelnya adalah karena ada banyak banget restoran izakaya ya teman-teman di luar hotel ini. Jadi kalau teman-teman mau makan malam izakaya itu tuh benar-benar banyak banget di luar. Ini tuh hotel yang benar-benar strategis meskipun harganya itu murah banget ya. Untuk air teman-teman bisa refill sepuasnya. Di sini juga disediakan koran ya teman-teman. Ya seperti biasa orang Jepang kan suka baca ya. Teman-teman kalau bisa kanji, mungkin bisa bahasa Jepang, teman-teman bisa banget tuh coba korannya. Nah ini dia ya teman-teman, aku juga bakal kasih lihat. Ini untuk alamatnya ya teman-teman, untuk alamat hotelnya. Kita coba zoom out ya teman-teman. Jadi ini tuh di Shizuoka ya teman-teman. Jadi aku nginep di sini karena paginya itu aku mau ke Umeno Suribashi teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa nonton video aku di Umeno Suribashi. Itu tuh benar-benar nggak deket-deket amat sih, tapi hotel ini recommended banget untuk kalian stay cuman semalam doang buat istirahat doang sebelum berangkat ke Umeno Suribashi. Karena bisa aku bilang searah sih teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ya, ini hotelnya. Jadi kalau teman-teman bawa mobil itu tuh ada basementnya teman-teman, meskipun nggak besar-besar amat. Jadi ya teman-teman kalau bawa mobil ke sini, teman-teman habis nyuci, wah takut hujan, teman-teman jangan khawatir karena ada disediakan parkir di basement ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalnya hotel-hotel di Jepang kan jarang banget ya emang di hotelnya sendiri tuh nyediain parkir gitu ya. Paling kita harus parkir agak jauh. Ini tuh benar-benar di bawah hotelnya ada basement ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget untuk parkir mobil ya, nggak jauh dari hotelnya.
Jadi seperti itu teman-teman. Dan juga ini ya, di bawah itu ada stasiun, seperti yang aku bilang tadi, itu tuh stasiun Shimada ya teman-teman. Jadi benar-benar dekat banget, kurang lebih jalan sekitar 10 menitan sih teman-teman kalau teman-teman mau ke stasiunnya. Bisa teman-teman lihat juga, ini aku klik-klik restorannya, itu benar-benar banyak banget. Dan kita coba ya teman-teman untuk lihat harganya. Jadi aku tuh dapat harga di 596.000 ya teman-teman. Ini bukan Japanese yen tapi 596.000. Itu benar-benar murah banget untuk kelas hotel yang ada di Jepang ya teman-teman. Jadi ya aku buletin aja sih 600.000 ya teman-teman. Kalau harga sekarang sih aku lihat di harga sekitar 620 sampai 50-an ya range harganya. Aku itu pilih kategori kamar yang double room with small double bed ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai berdua, kategori kamar yang aku review tadi itu tuh benar-benar bisa banget, cuma agak sempit ya teman-teman. Kalau teman-teman tipe orang yang tidurnya muter kayak jam gitu, itu benar-benar gak cocok banget, apalagi berdua ya teman-teman. Nah seperti yang itu ya, benar-benar kalau untuk berdua sih agak kurang ya menurut aku ya. Tapi kalau sendiri masih oke. Apalagi dengan harga di sekitar 600 ribuan aja untuk hotel di Jepang. Jadi ini bener kamar terbesarnya dia ya teman-teman. Kamar terbesarnya aja desainnya masih sama ya, kayak old style banget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Aku booking di booking.com ya, seperti yang ada di display ini. Kalau teman-teman mau booking bisa banget booking di booking.com ya teman-teman, atau platform lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu dia pengalaman dan review aku di hotel Shimada Ekimae ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Bye bestie.